Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya? Sehat? Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barakah majelis ilmu, insyaallah. Pulang dari majelis ini dalam keadaan diampuni segala dosa-dosanya, tapi hutang belum lunas. Nanti kalau saya ke depan terus, yang sebelah kanan tersinggung. Kalau saya ke sebelah kanan, yang sebelah kiri sakit hati. Jadi biar supaya adil kita bagi. Diawali yang paling afdol kata Nabi sebelah kanan 20 menit, sebelah kiri depan 20 menit, setelah itu sebelah kiri 20 menit. Sama dengan 600 ml, 60 menit pertemuan kita. Setuju? Deal? Alhamdulillah. Saya mendarat tadi naik pesawat, pesawatnya tidak boleh disebut, takut iklan gratis. Lalu kemudian begitu turun sampai ke airport, saya lihat tidak begitu banyak jamaah. Saya tanya kepada senior saya, kakak kelas saya, guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Kiai, Ustadz Somad, ini evaluasi kami ketika menyambut Ustadz 4 tahun yang lalu, tahun 2019, jamaah ramai datang di airport. Sekarang tidak ada yang menjemput. Kenapa? Jadwalnya nggak kami kasih tahu. Karena kalau datang nanti melimpah ruah, kita khawatir COVID belum berakhir, COVID-nya sudah pulang, ibunya baru datang. Namanya Omikron. Mudah-mudahan tidak hadir majelis pengajian ini. Lalu kemudian disambut di rumah salah satu jamaah kita, Masya Allah tabarakallah, Ibu Wakil Bupati Kabupaten Sumeneb. Betul? Di tengah kesibukannya masih sempat datang berkunjung. Saya kira tadi hanya ketemu di rumah jamaah, ternyata sampai kemari. Terkadang saya tausiah kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Camat, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, atau yang mewakili. Tapi ternyata di Sumeneb Bapak Bupati tidak dapat hadir karena satu acara, maka Ibu Wakil Bupati hadir. Mudah-mudahan barokah melimpah ruah kepada ulil amri kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu tadi memasuki suasana tabligh akbar, maka langsung yang membuat saya cemas, kaca mobil ini takut pecah. Pukul semua. Jamaah semuanya langsung saya ditarik ke dalam, kanan kiri. Ustadz mesti dipegang, ini jamaah ramai sekali. Lalu kemudian ketika duduk di samping Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati berbisik, kata beliau, Ustadz Somad, di antara seluruh daerah di Pulau Madura, Kabupaten Sumeneb inilah yang paling lembut. Masya Allah, tabarakallah. Bayangan saya lembutnya aja kaca hampir pecah. Ternyata betul, al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta membuat orang menjadi tuli dan buta. Kalaulah mereka melihat Abdul Somad tidak tuli, tidak buta, pasti mereka tidak akan menarik. Takut dia tangan Abdul Somad copot.
Tapi begitu sudah jatuh cinta, Masya Allah, tabarakallah, untungnya sudah menikah. Hari ini saya dipertemukan, ketemu dengan para kiai, pimpinan pondok pesantren, hadir bersama kita Bapak Kiai Dr. Abdullah Khalil dan qari kita tadi. Saya sudah banyak hadir tausiah pengajian. Biasa yang membacakan Al-Quran qari, tapi hari ini berbeda. Yang membacakan Quran adalah Dewan Juri Musabaqah Internasional. Al-Mukarram Ustadz Miftahul Arifin. Miftah, kunci. Arifin, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Kuncinya ada sama beliau. Jadi kalau anak kita dididik tahfiz Quran, maka insya Allah pengetahuannya sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, wa idza quri'al Quran, kalau Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para alim, para ulama, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tertulis di baliho besar kita, tabligh akbar. Tapi rasanya yang paling tepat namanya bukan tabligh akbar, tapi tabligh aktual. Aktual artinya tabligh terpanjang, karena dari ujung sampai ke ujung panjangnya seperti kereta api. Nanti kita di mana tabligh akbarnya, Pak? Kita nanti tabligh akbarnya di masjid. Masjid apa namanya? Masjid Nur Muhammad. Begitu sampai, masjidnya mana? Kenapa mesti dibuat jalan? Kenapa lalu lintas kita tertutup? Karena ternyata kalau dibawa semuanya masuk ke masjid, Masjid Nur Muhammad meledak. Tidak muat menampung jamaah. Yang hadir bukan cuma manusia, ayam, kambing, jerapah, dinosaurus. Masya Allah, Spiderman. Sudah lama saya tausiah, kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa menyapu halaman. Sudah lama saya tausiah, baru ini dihadiri Spiderman. Zaman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pelajaran di tempat lain. Kalau ada masjid, buat dalam masjid. Kalau masjid tidak muat, buat tanah lapang. Kalau tanah lapang tidak bisa, jalan boleh ditutup, jangan lupa urus izin. Kalau tidak, kita aniaya, zolim pada orang banyak. Tapi insya Allah takbir akbarnya tidak lama, karena yang paling penting itu adalah kepastian. Betul? Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Pasti. Ustaz Somad datangnya nanti jam berapa, tabligh akbarnya jam berapa, selesainya jam berapa. Tapi kata orang, tidak ada yang pasti kalau tidak ada kudrat dan iradat Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi tausiah Abdul Somad insya Allah pasti 60 menit sesuai dengan kesepakatan tertulis di botol 600 ml. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, halal bihalal. Kalau kita pergi ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, mudah-mudahan kita ke sana dalam waktu dekat. Begitu sampai sholat di Masjidil Haram, pulang sholat mau beli jilbab, ibu-ibu, bapak-bapak beli jilbab juga untuk oleh ibu-ibu, buah hati belayan jiwa yang sedang menanti di rumah. Tanya sama pedagang Arab, berapa jilbabnya satu? 10 rial, 10 rial. Kita pun keluarkan duit dari dompet, kasih 10 rial. Halal? Halal haji? Halal. Begitu kita katakan halal, barangnya dia berikan halal, uang kita dia ambil halal, artinya kita sama-sama rela menerima. Kita terima jilbabnya dengan senang hati, uangnya kita berikan, dia pun menerima dengan senang hati, maka tidak ada lagi sangkutan-sangkutan dalam hati kita. Itulah makna halal. Halal dalam Al-Quran, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani. Wahlul dari kata halal, lepaskan ikatan-ikatan yang membuat kita terjerat.
Maka makna halal adalah mencairkan yang beku, mengurai yang kusut, menyambung yang putus, merekat yang retak, mencairkan segala kekacauan hati dan pikiran selama ini. Mudah-mudahan setelah selesai halal bihalal semua yang beku jadi cair, termasuk THR. Mudah-mudahan setelah halal bihalal yang putus tersambung. Mudah-mudahan setelah halal bihalal yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi rapat, yang musuh menjadi sahabat, yang lawan menjadi kawan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Itulah pentingnya halal bi halal. Yang belakang sabar dulu, 40 menit lagi kita ketemu. Itulah gunanya di awal tadi sudah dipastikan. Kalau tidak nanti orang akan melambai-lambai terus. Kalau Tuhan pergi ke Madinah jangan lupa membawa rambai. Bagaimana kita mau tenang ceramah kalau jamaahnya melambai-lambai? Itulah makanya ketika sudah dibagi, start tausiahnya jam 4 sore, jam 4.20 akan berpindah ke depan insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau ada yang bertanya, apa acara di Masjid Nur Muhammad tadi? Halal bihalal. Halal bihalal itu apa artinya? Gak usah tanya-tanya, yang penting datang aja. Bagus. Tapi anak-anak kita perlu pengertian. Kalau selama ini hati kita kusut, selama ini kita marah, selama ini kita emosi, maka setelah halal bihalal semuanya mencair, berlapang dada. Ahlan wa sahlan. Abdul Somad ketika datang di bumi Pulau Madura disambut dengan ahlan wa sahlan. Kau datang kami anggap sebagai keluarga, sahlan. Semoga semua urusanmu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tabligh akbar dan halal bihalal. Sebelahnya ada gambar besar sekali. Gambar ketua panitia nggak ada. Gambar kiai nggak ada, gambar ibu wakil bupati tidak ada, hanya gambar Abdul Somad sendiri. Di tempat lain penuh gambar, sampai gambar security pun ada. Tapi di sini tidak dibuat. Apa sebab? Wallahu a'lam bissawab. Seakan-akan mereka ingin mengatakan, kami tuan rumah Ustadz Somad. Kalau kami mau buat baleho, kami buat sendiri, kami cetak sendiri, kami tempel sendiri. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamu. Saya satu sisi sebagai tamu, tapi satu sisi sebagai sahabat, sebagai murid, karena saya datang menjenguk guru-guru, menjenguk kiai-kiai, bersilaturahim dengan para alim, para ulama. Jadi apapun dikatakan ke saya semuanya tepat. Ustadz datang sebagai keluarga, tepat. Ustadz datang sebagai tamu, tidak salah. Ustadz datang sebagai saudara, saudara dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jauhnya dari Pulau Sumatera sejauh perjalanan kita, Beb. Dari Pekanbaru pesawat terpagi jam 6 sampai Jakarta transit, lanjutkan lagi turun di Surabaya. Dari Surabaya lanjut lagi sampailah ke airport Trunojoyo. Betul? 3 kali nyambung naik pesawat. Bayangkan kalau naik rakit dari Sumatera, berapa jauh yang ditempuh. Tapi ternyata kalau sudah ada hubungan dekat, kalau sudah ada hubungan kerabat, kalau sudah hati kita terikat, maka insya Allah yang jauh pun terasa dekat, yang lambat terasa cepat. Maka insya Allah bersama kita di Sumeneb, bersama pula di surga Jannatul Firdaus, insya Allah. Apa yang menyatukan kita? Bersatu karena kaya, ketika jatuh miskin tidak lagi jadi saudara. Bersatu karena ganteng, ketika kecelakaan gantengnya hilang, berubah persaudaraan. Bersatu karena jabatan, ketika masa pensiun hadir, tidak lagi enak bersaudara. Tapi kalau bersaudara karena la ilaha illallah, di dunia bersaudara, mati tetap bersaudara, sampai ke surga
dimasukkan ke dalam surga dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya selesai tahlil kita katakan kalimatu haqqin, kalimat yang hak, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Semua kita ini nanti akan mati dalam mengucapkan la ilaha illallah, dan akan bangkit dari kubur ketika tiupan sangkakala. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Bangkit dalam ucapan la ilaha illallah dan akan masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Apa kata malaikat? Salamun qaulam min Rabbir Rahim. Selamat adalah ucapan dari Allah yang kasih dan sayang. Masuk ke dalam man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia pasti masuk surga. Semua yang hadir ini masuk surga. Bukan kata saya, yang menjamin ini Nabi. Yang tidak percaya kepada Nabi, apa boleh buat? Transit neraka jahanam tempatnya. Wa in zana wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Oh, enak sekali agama Islam. Mencuri, berzina, la ilaha illallah, masuk surga. Masuk surga, cuman antrian nomor terakhir. Masuk dulu ke neraka, kena azab. Makanya kita selalu berdoa di akhir doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan yang paling penting waqina azabannar. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah jauh dari neraka, karena tidak ada jaminan kita tidak tersentuh api neraka. Tapi insya Allah yang hadir ini semua diselamatkan Allah dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Petang 7 kali, habis subuh 7 kali. Jauhkan kami dari api neraka jahanam, masukkan kami, guru kami, istri kami, suami kami, saudara kami, jiran kami, tetangga kami, semua jamaah kami ini dalam surga yang tertinggi, surga Jannatul Firdaus. Idza sa'altumullah, kalau kau meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga yang tertinggi, surga VVIP, very very important person. Nanti ketika semua jamaah sumenep masuk ke dalam surga, yang pertama mereka tanya kepada malaikat adalah, where is Abdul Somad? Malaikat, Ustaz Abdul Somad mana? Kata malaikat, dia sudah lama nunggu di ruang VVIP. Amin. Sebetulnya Abdul Somad minta doakan. Tapi ada juga jamaah yang dalam hatinya berbisik, jangankan masuk surga, masuk Singapura aja nggak masuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ku tahu apa yang ada dalam hatimu. So sweet. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ada orang nanti pada hari kiamat datang menghadap Allah, salatnya banyak. Betul? Salat tarawih, salat witir, salat tahajud, salat qabliyah, salat ba'diyah, tahiyatul masjid, salat istisqa minta hujan, salat isyraq, salat awabin, wa zakatin, zakatnya banyak. Zakat pendapatan, zakat fitrah, zakat madu, zakat rikas, zakat tambang, zakat gaji, wasiyamin, puasanya banyak, puasa Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasanya banyak sekali. Ternyata dia qad syatama haza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan. Wa daraba hadza, menempeleng si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan.
wal qadhafa hadza, menuduh si fulan. Banyak orang yang dia aniaya dan dia belum sempat minta maaf. Diambil sholatnya, diberikan pada orang yang dia aniaya. Diambil puasanya, dilemparkan pada orang yang dia zolimi. Habis amalnya, sementara yang ngantri masih panjang. Akhirnya diambil dosa mereka, turihat ilaih, dicampakkan kepada dia, turihat finnar, dimasukkan dia ke dalam api neraka. Bukan karena zina, bukan karena khamar, bukan karena judi, bukan karena narkoba. Masuk neraka karena tidak meminta maaf. Apakah Bapak Ibu mau maafkan segala silap salah Abdul Somad? Dah selesai. Maksudnya selesai di dunia. Daripada kita cari di dunia, lebih baik kita cari di dunia daripada kita nanti mencari di akhirat. Ketika semua umat berkumpul, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Sulaiman, Daud, berkumpul semuanya. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Bagaimana kita akan mencari orang? Mencari kiai. Kita datang ke pondok pesantren, kiai sedang di luar kota. Kita cari ke tempat tablik akbar pengajian, jamaahnya banyak. Kita mau naik ke atas, bodyguard keliling. Di mana kita minta maaf? Bagaimana Pak Ustaz kalau orangnya sudah meninggal dunia? Maka kita doakan dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ampunan bagi orang yang mendoakan dan yang didoakan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz minta maaf. Belum, masih ada 3 menit lagi. Saya pernah tausiah ceramah, di atas mejanya ada lampu 3, kuning, hijau, merah. Saya sangka itu meja bekas dewan juri musabaqah tilawatil Quran, bekas dewan hakim. Begitu saya tausiah agak lambat dikit, hidup lampu kuning. Saya tanya panitianya, ini meja apa? Ustaz Somad, Ustadz yang ceramah di masjid ini selalu lupa waktu. Sudah diingatkan panitia, dia terus. Akhirnya kami kasih lampu. Wah, bagus juga ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal ini penting. Bolak-balik mengadakan halal bihalal tapi hatinya masih keras, susah minta maaf, maka sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun minta maaf. Nabi minta maaf. Saya nggak mau minta maaf Pak Ustadz. Kenapa nggak mau minta maaf? Mana dalilnya? Ini sekarang banyak orang nggak mau beramal kalau nggak ada dalil. Begitu ada kiai ceramah, mana dalilnya? Padahal dikasih tahu dalil belum tentu paham. Sama ustadz nggak percaya, sama kiai nggak percaya, tapi sama pilot pesawat percaya. Ketika naik pesawat, nggak pernah dia ketok pintu pilot pesawat nanya, pilot mana dalilnya? Dia nggak nanya, dia percaya aja. Tapi kepada ustadz dia tidak percaya. Oke lah, kita sebutkan dalilnya. Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu syatamtu lahu irdan, man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, Nabi mencambuk, kena pundaknya, tersinggung, sakit hati. Hadza zahri, ini pundakku, silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah aku sakiti hatinya, kata-kataku kasar, menyinggung perasaannya, hadza irdi, ini harga diriku, falyastaqim minhu, silakan balas. Sahabat semuanya terdiam, tak ada yang menuntut balas. Ada yang tersinggung pundaknya, semua diam. Ada yang tersinggung hatinya, semua diam. Yang ketiga Nabi nanya, ada yang uangnya pernah terpakai? Langsung berdiri seorang sahabat. Innalaka alayya thalatha darahim, kau punya utang 3 dirham ya Rasulullah. Ternyata pundak tersinggung bisa dimaafkan, hati tersinggung bisa dimaafkan, uang terpakai susah guys. Maka langsung Nabi perintahkan sepupunya namanya Fadl bin Abbas, saudara kandung Abdullah bin Abbas, idfa' ya Fadl, bayarkan wahai Fadl. Itulah kenapa ayat yang terpanjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang puasa walaupun kita puasa 30 hari, bukan ayat tentang sholat walaupun kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bukan ayat tentang zakat walaupun zakat banyak sekali, tapi yang terpanjang adalah ayat tentang hutang
hutang piutang. Berapa banyak orang tidak ke masjid gara hutang piutang. Kamu nggak ke masjid? Aku sebetulnya mau ke masjid. Terus aku sudah datang tadi ke masjid, kenapa nggak ketemu? Gitu ngelihat muka dia aku langsung pulang. Daripada suara amin ku bunyinya lain. Amin. Gara-gara utang nggak ke masjid. Tadi Ustaz Abdul Somad datang ke Masjid Nur Muhammad di Sumeneb, kamu datang? Aku nggak datang. Kenapa nggak datang? Tapi udah lama nunggu. Selama ini cuma dilihat di YouTube aja. Aku sudah datang, begitu melihat dia langsung aku pulang. Siapa dia? Itu yang nggak bayar-bayar utang. Begitulah hebatnya, sampai-sampai dikatakan orang yang mati meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan hutang, ruhnya tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti dia jadi hantu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tabligh akbar, halal bihalal, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ini yang pertama. Ceramah Ustaz Somad tidak boleh keluar dari tema yang sudah ditetapkan. Luar biasa, cantik bunga-bunganya, plastik semua. Karena kalau bunga yang tanaman nanti menjadi sampah, tapi kalau yang ini kita tidak potong tanaman dan dia bisa awet tahan lama. Makanya banyak perempuan sekarang ingin tahan lama, maka wajahnya dirubah jadi plastik. Bukan saya yang ngomong. Kenapa Ustaz Somad dari tadi tangannya megang masker terus? Takut nanti dibully tidak ikut protokol kesehatan. Ustaz Somad ikut protokol, ikut pakai masker. Kenapa nggak dipakai? Nanti kalau dipakai bunyinya seperti kumur-kumur. Jamaah sekalian, Allah. Maka dipegang terus. Habis 20 menit. Tepat, on time, tepat waktu. Di depan kita adalah Masjid Nur Muhammad. Orang yang punya rumah besar, megah, mewah, cantik, lantainya batu granit, lampunya besar, terang benderang, luar biasa, ukiran ornamennya. Begitu tamu yang datang semuanya ke dalam rumah, ke ruang tamu, seperti melihat kucing Anggora. Tiba-tiba malaikat maut datang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah ada di rumah itu agak sejengkal yang siap menerima kita? Tidak ada. Yang membeli batu batanya kita, yang mencari arsiteknya kita, yang membeli tanahnya kita, tapi tidak ada satu jengkal pun di rumah itu yang siap untuk menampung kita. Yang saya sampaikan ini betul apa botol? Betul. Hak apa hoax? Hak, kebenaran. Tapi ada satu rumah yang tidak akan dijual, tidak akan dihibahkan, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dijual belikan. Itulah dia rumah Allah, Masjid Nur Muhammad. Jadi yang punya rumah besar, ibu-ibu yang rumahnya besar, jangan terlalu bangga. Kenapa? Bisa jadi rumah besar, kamar besar itu akan diisi oleh orang lain setelah kita menghadap Allah. Betul apa salah? Bapak-bapak yang punya rumah besar juga jangan bangga. Kenapa? Bisa jadi setelah rumah itu tinggal, nanti rumah itu akan diisi oleh pengganti bapak. Siapa dia? Brownies, berondong manis. Tapi ada rumah yang kekal abadi, dia akan tetap diisi oleh orang yang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berkumandang azan dari Masjid Nur Muhammad. Maka siapa yang sudah membelikan tiang batu bata, tapi masjid ini nampaknya udah sempurna, tak ada kekurangan. Oh ada, ini ada semen yang belum terpasang lagi, ada yang masih belum terpasang. Itulah yang akan kekal abadi menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicari uang pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, baru saja menikah pergi mencari nafkah, sampai akhirnya lupa kepada Allah. Akhirnya apa? Uang itu hanya sekedar dimakan, ma'akal kafa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk.
Kenapa Ustadz hari ini agak beda penampilannya Pak Ustadz? Kalau Tuan menangkap banteng, setelah ditangkap dimasak jadi ayam penyet. Kenapa Ustadz hari ini nampak ganteng? Karena pakai batik dari Sumeneb. Ini batik dari Sumeneb. Anda ingin dapat, datanglah ke Sumeneb. Dapatkan ke toko nomor handphone berikut ini. Boleh dipotong, diupload di Instagram. Jangan lupa tag Ustadz Abdul Somad Official untuk memajukan ekonomi kerakyatan, supaya masyarakat kita ekonominya bangkit. Ada yang usaha batik, silakan. Ada yang usaha hadroh, silakan. Hubungi hadroh, nomor kontak. Nggak bisa dibaca karena dilipat tendanya. Nanti dibuka kita baca. Ma'akalta yang kau makan fa'ablaita, busuk. Satu hari makan 2,5 ons beras. Saya satu hari makan 2,5 ons. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya biar kurus begini sudah membusukkan 4,5 ton. Lahir bulan Mei 1977. Sekarang bulan Mei 2022. Jadi berapa tahun itu? 25 lah lebih kurang. Sudah 4,5 ton busuk. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan untuk lantai, untuk mimbar, untuk dinding, untuk tiang, untuk kosen, untuk atap, untuk kubah, untuk pintu.